Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak satu benda di lintasan dua dimensi dan salah satu dimensinya membentuk sudut pada salah satu sumbu kartesius. Pada saat benda bergerak pada lintasan parabola, benda mengalami gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y, sehingga resultan kedua gaya tersebut menyebabkan benda menempuh lintasan parabola. Berikut contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Kecepatan awal. Kecepatan merupakan besaran vektor. Ini berarti kecepatan awal bisa kita gambarkan dengan sebuah vektor yang dinamakan vektor V0. Ketika vektor V0 ini kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka akan kita dapati vektor V0X. Begitu pula jika vektor V0 ini kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka akan kita dapati vektor V0Y. Jika kita lihat nih teman-teman, sudut theta di sini atau sudut elevasi terbentuk antara vektor V0x dengan V0. Maka untuk mencari nilai dari vektor V0x-nya, kita bisa menggunakan persamaan cos theta. Karena nilai dari cos theta ini adalah sisi samping per sisi miring. Maka bisa kita tuliskan juga cos theta sama dengan V0x per V0. Maka untuk mencari kecepatan awal pada sumbu X atau nilai dari V0x, kita bisa gunakan persamaan V0x sama dengan V0 cos theta. Dengan V0 sebagai kecepatan awal, V0x sebagai kecepatan awal di sumbu X dan theta sebagai sudut elevasi. Lalu, bagaimana kecepatan di sumbu Y-nya? Kalau kita lihat di sini, vektor V0Y bisa kita pindahkan sejajar tanpa merubah arah dari vektor V0Y-nya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, vektor V0Y di sini ada di depan sudut. Maka untuk mencari vektor V0Y, kita bisa gunakan persamaan sin theta, yaitu depan per miring. Maka bisa kita tuliskan persamaannya menjadi sin theta sama dengan V0Y per V0. Jadi, untuk menentukan kecepatan awal pada sumbu Y atau V0Y, kita bisa gunakan persamaan V0Y sama dengan V0 sin theta. Dengan V0 sebagai kecepatan awal, V0Y sebagai kecepatan awal di sumbu Y, dan theta sebagai sudut elevasi. Kecepatan sesaat. Misalkan sebuah benda telah bergerak selama 1 detik, ternyata benda ini ada di posisi A, maka kita menentukan kecepatan pada titik A yang kita namakan dengan VA. Ketika vektor VA ini kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka akan kita dapati vektor VAX. Dan jika kita proyeksikan pada sumbu Y, maka akan kita dapati V0Y. Di gerak parabola ini, benda mengalami GLB pada sumbu X. Ini berarti kecepatan gerak pada benda tetap dan tidak berubah terhadap waktu. Maka bisa kita katakan VTX sama dengan V0X. VTX sama dengan V0 cos theta. Dengan VTX sebagai kecepatan pada sumbu X setelah menempuh T second, V0 sebagai kecepatan awal, dan theta sebagai sudut elevasi. Pada sumbu Y, benda akan mengalami GLBB. Ini berarti kecepatan gerak benda berubah terhadap waktu. Maka kita bisa gunakan persamaan GLBB, VT sama dengan V0 ditambah AT. Karena kita akan mencari persamaan gerak benda pada sumbu Y, maka dapat ditambahkan identitas Y untuk besaran VT dan V0. Maka persamaannya menjadi VTY sama dengan V0Y ditambah AT. Karena pada gerak parabola benda mula-mula bergerak ke atas, maka percepatan gerak benda berlawanan dengan gravitasi sehingga nilai A sama dengan min G. Jadi VTY sama dengan V0Y ditambah min GT. VTY sama dengan V0Y dikurangin GT. Karena nilai V0Y sama dengan V0 sin theta, maka VTY sama dengan V0 sin theta dikurangin GT. Dengan VTY kecepatan pada sumbu Y setelah menempuh T second, VAY kecepatan awal pada sumbu Y, theta sudut elevasi, G percepatan gravitasi, T waktu tempuh. Koordinat jarak. Untuk menentukan jarak di titik X, bisa kita gunakan persamaan GLB, yaitu S sama dengan V dikali T. Maka X sama dengan V dikali T. Karena nilai Vx ini adalah V0 cos theta, maka X
X menjadi V0 cos theta dikali T, dengan X sebagai jarak yang ditempuh benda pada sumbu X, V0 sebagai kecepatan awal benda, theta sebagai sudut elevasi, dan T sebagai waktu tempuh benda. Posisi benda pada sumbu Y dinamakan dengan tinggi benda. Untuk menentukan tinggi benda di titik Y, bisa kita gunakan persamaan GLBB, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S ini kita ganti dengan Y, dan A ini kita ganti nilainya dengan min G, maka menjadi Y sama dengan V0Y dikali T ditambah setengah min GT kuadrat. Karena V0Y nilainya sama dengan V0 sin theta, maka persamaannya menjadi Y sama dengan V0 sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Dengan Y sebagai jarak yang ditempuh benda pada sumbu Y, V0 sebagai kecepatan awal benda, theta sebagai sudut elevasi, dan T sebagai waktu tempuh. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum bisa dituliskan dengan persamaan Ty max sama dengan V0 sin theta per G. Dari persamaan posisi pada arah vertikal, Y sama dengan V0 sin theta dikurang setengah GT kuadrat. Dengan mengganti T menjadi T max, maka persamaannya menjadi Y max sama dengan setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Jarak maksimum. Karena pada sumbu X bola mengalami GLB, maka dapat kita gunakan persamaan S sama dengan V dikali T. S menjadi X max sama dengan Vx dikali T max. Karena nilai dari Vx sama dengan V0 cos theta, maka X max sama dengan V0 cos theta dikali T max. Maka persamaannya menjadi X max sama dengan V0 kuadrat cos theta dikali sin theta per G. Jadi ada kejadian horor pas aku mau tidur, ada sampah, jadi aku buang dulu nih. Aku lempar sampahnya dengan gerak parabola yang rumus jarak maksimum itu V0 kuadrat dikali sin 2 alfa dibagi gravitasi. Karena aku ngelempar dengan sudut 45 derajat dan jarak tong sampah itu 0,75 meter, maka untuk tepat sasaran aku harus ngelempar dengan kecepatan 2,71 meter per second. Dan bisa dilihat itu masuk.